Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang kita dapat berjumpa kembali. Dan di pagi hari ini kita akan mengawali dengan doa pagi sebagai sebuah awal yang menjadi dasar yang baik untuk kita beraktivitas di hari ini. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan. Dan kami menyambut firman Tuhan yang menjadi semangat untuk kami di hari ini. Dengan sabda Tuhan kami menyambut firman Kristus Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di pagi hari ini kita akan membaca bagian Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 13 sampai dengan 22. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab nyatalah kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang mencolok dan tidak dapat menyangkalnya. Kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata apa-apa tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Sahabat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, yaitu tetaplah bersaksi tentang Kristus. Menjadi saksi atau memberikan kesaksian itu pada dasarnya tidak mudah. Ibarat kalau misalkan kita menjadi saksi atas sebuah peristiwa kecelakaan lalu lintas. Kalau kita melihat sebuah peristiwa kecelakaan dan kita menjadi saksi atas hal tersebut, maka kita harus dapat memberikan informasi yang tepat, yang benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kita dapat saja memberikan kesaksian tentang apa adanya, tapi juga kita dapat berhadapan dengan risiko orang ketika mendengar kesaksian tentang apa yang kita sampaikan bisa meragukannya atau merasa tertolong dengan kesaksian yang ada. Orang bisa saja beranggapan kita berbohong, kita membalikan kebenaran, kita membalikan fakta. Dengan demikian, kalau kita berbohong atau misalkan orang yang menjadi pelaku tidak senang terhadap diri kita, maka kita juga bisa mengalami adanya ancaman-ancaman dari orang yang tidak suka akan kebenaran. Orang dapat saja mempertanyakan ketika kita melihat sebuah peristiwa kecelakaan, Anda melihat korban atau Anda turut ambil bagian menjadi pelaku di dalam yang mengorbankan orang lain. Tentu banyak risikonya dan itu semua tidak mudah. Demikian juga dengan hal memberikan kesaksian tentang Yesus. Di dalam kisah yang kita baca, dalam Kisah Para Rasul pasal 4 yang tadi kita baca mulai dari ayat yang ke-13 sampai dengan 22,
Ini tentang kisah di seputar peristiwa Pentakosta, ya, dan kemudian Petrus dan Yohanes berani bersaksi tentang Yesus. Padahal mereka di dalam waktu yang sebelumnya, gitu ya, mereka takut ketika guru mereka Yesus dihukum, dibunuh. Tetapi kemudian dengan peristiwa perjumpaan dengan Yesus yang bangkit, dengan kenaikan, dan juga dengan peristiwa Pentakosta, membuat para murid yaitu Petrus dan Yohanes berani untuk bersaksi. Dan bukan hanya itu, ketika ada orang lumpuh, di sini digambarkan, disampaikan bahwa umurnya telah sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Artinya orang yang sakit lumpuh dapat memberikan kesaksian yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu lebih dari 40 tahun umurnya. Dengan demikian ketika para ahli-ahli orang Farisi atau ahli Taurat yang tidak senang kepada Yesus, melihat kok para murid Yesus, Petrus dan Yohanes, dari kalangan orang yang tidak terpelajar, kok berani mereka untuk terus bersaksi tentang Yesus. Mereka kemudian dapat berpikir, udah kita ancam sajalah bahwa apa yang menjadi kesaksianmu tentang Yesus itu bohong. Tetapi mereka juga tidak dapat menyangka akan kesaksian yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes, karena ada saksinya juga. Itu orang lumpuh yang kemudian disembuhkan, dan itu nyata, itu real. Itu pun menjadi sebuah kesaksian yang hidup. Si orang lumpuh itu akan terus bersaksi bahwa di dalam dirinya mengalami mujizat. Bukan mujizat pura-pura, tapi sebuah mujizat yang dia alami sendiri. Dan dia ingin terus mengungkapkan tentang kebenaran nama Yesus yang menyembuhkan. Demikian juga bagi Petrus dan Yohanes. Petrus yang sudah dipulihkan oleh Tuhan Yesus dalam perjumpaan demi perjumpaan. Yesus yang memperjumpakan diri juga kepada Petrus. Maka Petrus dan Yohanes kemudian berpikir, apa yang kami lihat, itulah yang akan kami saksikan. Kami tidak bisa memberikan sebuah kesaksian kami tidak bisa memberikan kesaksian yang bukan menjadi sebuah kebenaran. Kalau kami ingin bersaksi, karena kami sudah mengalami sendiri, membuktikan sendiri tentang Kristus yang bangkit, dan kemudian berkuasa juga di dalam diri kami, dan itu menjadi sebuah semangat yang tidak dapat dibendung. Petrus dan Yohanes akan terus bersaksi dan bersaksi tentang Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kemudian dengan kesaksian-kesaksian kita? Ada kalanya kita dalam sebuah pertemuan atau ibadah ataupun persekutuan, ya, kita dapat diminta untuk bersaksi. Tapi kalau kita perhatikan isi kesaksian yang kita sampaikan, coba perhatikan. Apakah kesaksian yang mau kita sampaikan itu berpusat pada Kristus, berpusat pada Yesus, atau berpusat pada diri sendiri? Saya mau bercerita, ceritanya panjang, berputar-putar. Bisa saja sudah berputar-putar, tidak berbicara soal Yesus, tidak berbicara tentang Kristus Yesus yang Tuhan yang kita saksikan. Oleh karena itu, dalam sebuah kesaksian dasarnya harus Kristus. Maka kita pula dapat menjadi saksi Kristus. Jangan kita udah berputar-putar mau bersaksi, ternyata tidak ada kisah Kristus di dalamnya. Maka itu pada dasarnya bukanlah sebuah kesaksian yang mempersaksikan tentang Kristus. Memang bersaksi tentang Kristus tidak mudah. Bisa ada tantangan, bisa juga kita pun dapat tergoda. Bukan hanya kita mengalami tantangan akan bersaksi tentang Kristus, kita pun bisa tergoda bersaksi tentang kehebatan diri sendiri. Dengan demikian, di dalam keseharian kita hari ini, kita pun dapat menjadi saksi Kristus. Saksi Kristus adalah hidup yang berfokus pada Kristus, menceritakan tentang Kristus. Tidak semata menceritakan tentang pengalaman diri sendiri, namun Yesus itulah yang menjadi fokus di dalam kesaksian kita. Sehingga ketika orang mendengar kisah kita, dikuatkan dan semakin percaya kepada Kristus.
bukan menjadi orang yang kemudian mendengar kisah kita, kemudian kita berpikir, kayaknya apa yang Anda sampaikan tidak ada hubungannya dengan Yesus. Oleh karena itu, di dalam keseharian kita dapat menjadi saksi Kristus, meski ada tantangan, dan tetaplah berfokus kiranya kesaksian yang kita sampaikan fokusnya kepada Kristus. Kristuslah yang harus banyak diceritakan, bukan tentang diri kita. Dan Tuhan memberkati setiap kita di dalam pengalaman hari ini, dan kiranya di sepanjang hari ini dapat kita diberikan semangat untuk terus ketika ada tantangan di dalam kehidupan kita, tantangan dan penderitaan, kita pun boleh belajar dari kisah Petrus dan Yohanes yang tetap memegang kesaksian Kristus hadir dalam dirinya. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan Yesus Allah yang baik, ketika kami telah merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami mau rindu untuk bersaksi tentang Kristus, tentang Engkau. Dan mampukanlah kami lewat keseluruhan hidup kami, ucapan kami, perbuatan kami, tindak tanduk, sikap kami dapat mencerminkan Kristus yang hadir dalam kehidupan kami. Mampukan kami tidak semata bercerita tentang Kristus, tapi mulut kami, perkataan kami kasar, tidak mencerminkan Kristus yang hadir dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, sehingga setiap orang yang dekat dengan kami melihat Kristus hadir di dalam setiap ucapan, perbuatan yang kami lakukan sehari-hari. Berkati kami di sepanjang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.